kembali lagi di Dokter Indonesia. Nah, pemirsa, kalau tadi kita sudah banyak membahas tentang KB, ya kali ini kita akan menemukan nih tips yang tepat untuk Anda. Bagaimana sih memilih kontrasepsi yang paling tepat? Nah, kalau Sonya sendiri dari tadi kita udah ngomongin berbagai jenis KB nih. Menurut Sonya yang paling tepat nanti mau dipilih yang mana? Masih bingung? Masih bingung sih dok. Pengen spiral juga tapi kayaknya si KB kalau si pil KB kalau misalnya udah nggak ada efek bikin gendut atau jerawat, jadinya malah tertarik sama si pil karena lebih apa ya? Lebih simpel terus nanti untuk melepasnya juga gampang. Nah, kalau Sonya kan baru punya anak pertama nih. Tentu ini harus dikaitkan dengan riwayat dari wanita itu sendiri, kemudian tujuannya apa. Jadi kehamilan dan juga kelahirannya tuh disesuaikan agar menciptakan kelahiran yang sehat nantinya. Jadi waktunya juga harus tepat. Nah, untuk memilihnya sendiri nih, menurut Dokter Santi, tipe wanitanya dulu harus yang seperti apa, menggunakan KB jenis apa nih dok? Oke, jadi saya kasih gambaran umum dulu kali Dokter Raisa ya. Jadi untuk pemilihan KB itu kita ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Ya, satu masalah usia. Ininya apakah dia termasuk usia reproduksi atau dia usia yang di atas 40 tahun ininya. Kemudian yang kedua adalah harus kita tanyakan ke pasiennya apakah ini pemakaiannya mau jangka pendek atau mau jangka panjang. Betul. Ini pemilihannya. Yang ketiga adalah kita harus bertanya kepada pasien masalah medis kesehatannya. Apakah pernah punya sakit masalah hati atau ginjal atau masalah jantung, kencing manis, pengentalan darah. Nah, itu harus kita ketahui dulu ininya. Yang kelima adalah masalah sosioekonomi. Jadi memang semua KB ini kan ada harganya. Betul. Ya, yang masing-masing pemilihannya juga akan berbeda harganya. Yang keenam adalah masalah apakah si pasien ingin kembali ke suburannya, ingin cepat atau tidak, seperti Dokter Raisa tadi bilang bahwa jangan sampai udah punya anak pertama pakai KB ini ternyata anak keduanya menjadi susah seperti itu. Ya, itu jadi bahan pertimbangan dokter juga untuk untuk memilihkan kira-kira KB mana yang sesuai untuk pasangan. Oke, untuk pemilihan pil KB sendiri itu ditujukan untuk tentunya wanita dengan masa reproduksi. Usia reproduksi. Usia reproduksi. Oke. Kemudian juga penggunaan KB suntik, apakah lebih baik digunakan pada usia yang masih reproduktif atau sudah mau menopause? Oke, untuk penggunaan KB suntik ini kalau saya sarankan mesti hati-hati karena penggunaan pil KB suntik yang jangka lama dia untuk kembali suburnya itu butuh waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Oke. Ya, jadi kalau pil KB dia kita lepas bulan depan sudah langsung subur. Sama juga kalau spiral kita lepas dia bulan depan sudah langsung subur. Berbeda dengan suntik ininya. Ya, karena hormonnya di tubuh masih ada. Iya. Nah, untuk pemakaian suntik terutama yang 3 bulan yang dimana kita menjadi tidak haid, kita juga harus hati-hati ada ancaman pengeroposan tulang daripada efek samping daripada KB suntik yang 3 bulan ini. Jadi kalau pemakaiannya seandainya berencana lebih dari 6 bulan, kita menyarankan untuk pemberian suplemen kalsium. Bisa pemberian suplemen kalsium atau minum susu, pokoknya intake kalsiumnya pasien kita nasihati untuk memadai supaya ininya. nanti kemudian hari nggak terkena tuh yang namanya osteoporosis. Iya betul. Apa namanya dok? Pertimbangan aku selanjutnya karena aku sedang menyusui. Sebenarnya lebih baik yang mana sih dok? Yang aman. Karena kan kadang-kadang nggak boleh minum obat nanti menyusui mengandung keasi apa segala macam gitu. Kalau misalnya aku memilih pil aman nggak sih gitu? Semua metode kontrasepsi ini aman. Untuk menyusui kecuali yang pil kombinasi. Jadi yang aman itu adalah pil menyusuin. Ini dia hanya mengandung progesteron saja. Sama yang suntik karena dia hanya mengandung hormon progesteron saja itu cukup aman. Kemudian bisa memakai spiral atau bisa memakai kondom ininya. Seperti itu. Karena menyusui itu sendiri kan membuat kita tidak haid ya. Jadi memang suplemen kalsium lagi-lagi ditambah lagi dengan kita memakai kontrasepsinya misalnya pil atau suntik itu hormon progesteron juga. Tadi dia berisiko untuk keropos tulang. Jadi selama menyusui jangan lupa konsumsi banyak Asupan makanan. gizinya harus bagus. Ya. Harus makan yang banyak mengandung kalsium. Kalsium. Itu dia. Terima kasih banyak Dokter Santi atas Sama-sama. kehadirannya Dokter Mudah-mudahan Indonesia. bermanfaat. Terima kasih banyak Sonya. Terima kasih dok. Terima kasih juga untuk para ibu-ibu cantik yang ada di sana. KB
pemirsa, sudah 1 jam Dokter Indonesia hadir di hadapan Anda. Dan saya Dr. Esa Broto Asmoro dan juga Dr. Yan Tamrin. Mohon pamit, jangan lupa saksikan Dokter Indonesia di episode yang selanjutnya untuk mendapatkan sehat yang sesungguhnya hanya di Dokter Os Indonesia.